Tidak ada sumbernya yang jelas, tidak ada di kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi apa yang telah dinyatakan oleh Sayyid Mahdi bin Yahya hafizahullahu ta'ala, amin ya rabbal alamin, di mana beliau dalam channel beliau sendiri, beliau mengupload salah satu video dengan judul "Jangan Baper, Pembenci Habaib Memang Iblis", Habib Mahdi bin Yahya. Berikut ini videonya, mari kita simak dan kami akan menanggapi pernyataan daripada Sayyid Mahdi bin Yahya tersebut. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh iblis? Sampai iblis itu mau dipenggal lehernya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi nanya, "Wahai iblis, siapa orang yang paling kau benci?" "Anta ya Muhammad." "Kemudian setelah aku siapa lagi?" "Anak cucumu, keturunanmu." Kalau dikatakan, kata beliau, seperti iblis, mereka itu ya memang seperti iblis. Setelah kami menyimak apa yang telah dinyatakan oleh Habib Mahdi bin Yahya tersebut, ternyata beliau itu ingin membela pernyataan daripada Habib Novel hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sudah tahu teman-teman, sebagaimana video yang sudah beredar di YouTube, Habib Novel itu mengatakan bahwa orang-orang yang mengoreksi habaib itu kan sama dengan iblis, kata Habib Novel. Dan pernyataan Habib Novel itu dibenarkan oleh Sayyid Mahdi bin Yahya. Padahal kalau kita berpikir teman-teman ya, yang namanya kesalahan itu harus kita luruskan. Apalagi kesalahan itu disebarkan di media sosial seperti YouTube. Sehingga apabila tidak ada orang yang mau mengoreksi kesalahan tersebut, maka akibatnya sangat fatal dan berbahaya bagi orang awam. Sebagai umat Islam, kita itu harus mampu menerima kritikan, saran, dan nasihat dari siapapun datangnya. Apabila kita memang bersalah, maka kita harus legowo. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar itu memang sudah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mampu dan memang sudah memiliki keahlian di dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu sangat tidak pantas apabila Habib Novel itu menyamakan orang yang mengoreksi habaib itu disamakan dengan iblis, kayak iblis. Dan yang sangat aneh adalah ketika Habib Mahdi itu membela pernyataan daripada Habib Novel, ternyata Habib Mahdi ini membawakan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad SAW itu dulu katanya pernah didatangi oleh iblis. Kemudian Sayyidina Umar marah dan ingin membunuh si iblis itu. Tetapi Nabi Muhammad SAW melarang. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapakah orang yang paling kamu benci?" Kemudian iblis menjawab, "Engkau wahai Muhammad." Lalu Nabi setelah itu bertanya lagi kepada iblis, "Setelah aku, siapa yang engkau paling benci?" Iblis menjawab, katanya Habib Mahdi. Iblis menjawab begini, "Keturunanmu, cucumu." Sehingga dari jawaban iblis tersebut, katanya Sayyid Mahdi bin Yahya, maka benar sudah apa yang dinyatakan oleh Habib Novel, bahwa yang benci kepada para habaib itu sama persis dengan iblis. Habib Mahdi itu mungkin beliau tidak tahu dasar hadis ini ada di kitab apa. Jujur saja, kami pribadi belum pernah menemukan redaksi hadis yang telah disampaikan oleh Sayyid Mahdi tersebut di dalam kitab-kitab hadis, sebagaimana kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Imam Ibnu Majah, dan semacamnya. Tidak pernah kami temukan. Dan yang kami temukan ternyata ada keterangan di dalam kitab Fatwa Lajnah Ad-Daimah, ini kumpulan fatwa-fatwa ulama Arab Saudi, tepat di juz ketiga halaman 252. Di sini ada sebuah pertanyaan, soal as'alu anil haditsil ladzi awradahu mualliful kitabil musamma min riyadhit tauhid alladzi nasuhu an ibnil Abbas radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti rajulin minal ansari fi jama'atin fanada munadin ya ahlal manzil ata'dhanuna li bidukhul walakum ilayya hajah faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ata'lamuna manil munadi faqalu Allahu wa rasuluhu a'lam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza iblis
la'anahullahu ta'ala. Faqala Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, ata'dzanu li biqatlihi ya Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Umar, ama alimta annahu minal munzarina ila yaumin ma'lum, walakin iftahu lahul baba fa innahu ma'murun, fafhamu anhu wasma'u, fa idza huwa syaikhun a'war, ila akhirih. Jawab, al hadithul madhkuru la aslalahu fima na'lamu, wal masdarul manqulu minhu ghairu ma'rufin, fal wajibu tarkuhu wa adamu nasrihi bainan nas, wa billahi taufiqu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kami ambil poinnya saja teman-teman, apa maksud daripada ibarat di sini. Di sini ada sebuah pertanyaan bahwa ada orang yang nanya tentang masalah status hadis yang diriwayatkan dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata beliau, kami para sahabat, maksudnya para sahabat itu pernah berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah seseorang, yaitu sahabat Ansor. Fanada munadin, akhirnya ada yang memanggil dari luar, maksudnya ya, dari luar rumah ada yang memanggil, ya ahlal manzil ata'dzanuna li bidukhul. Ternyata pada saat Nabi dengan sahabat itu berkumpul teman-teman, ada seseorang yang memanggil, wahai penduduk rumah, apakah kalian memperbolehkan saya untuk masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ata'lamuna manil munadi? Apakah kalian para sahabat tahu siapa yang memanggil tersebut? Faqalu, para sahabat pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza iblis. Akhirnya Rasul pun menjawab, ini adalah iblis, la'anahullahu ta'ala. Faqala Umar bin al-Khattab. Mendengar jawaban daripada Nabi itu yang katanya ini iblis, akhirnya sahabat Umar bin al-Khattab berkata, ata'dzanu li biqatlihi ya Rasulullah? Apakah engkau izinkan aku untuk membunuh iblis ini ya Rasulullah? Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, mahlan ya Umar, tenang Umar, sabar Umar. Ama alimta annahu minal munzarina ila yaumin ma'lum? Tidakkah engkau tahu bahwa iblis itu memang diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidup panjang sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu hari kiamat. Walakin iftahu lahul baba. Tapi sekarang kalian bukakan pintu untuk dia, biar dia masuk, maksudnya ya. Fa innahu ma'murun, sebab ia diperintah oleh Allah untuk datang ke sini. Fafhamu anhu, fahami apa yang ia katakan. Wasma'u, dan dengarkan. Ternyata teman-teman, iblis itu setelah masuk, dia itu huwa syaihun a'war. Dia itu orang yang tua renta, a'war, dan buta sebelah matanya. Ila akhirih. Dan kemudian dijawab di sini, jawab, al hadithul madhkuru la aslalahu fima na'lam. Hadis tersebut ternyata tidak ada dasarnya, tidak ada asalnya. Dasarnya itu tidak diketahui dari mana ini hadis, gitulah. Sehingga fal wajibu tarkuhu, maka kita wajib meninggalkan hadis tersebut. Wa adamu nasrihi bainan nas, dan jangan sampai disebarkan di masyarakat. Wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi hadis itu ternyata tidak ada asalnya, tidak ada sumbernya yang jelas, tidak ada di kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Imam Ibnu Majah, gak ada itu teman-teman. Jelas itu hadis palsu. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati menyebarkan hadis palsu, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Dan sekali lagi kami ingatkan kepada Sayyid Mahdi bin Yahya, bedakan antara mengkritik dengan membenci. Beda sekali. Mengkritik itu motifnya adalah untuk meluruskan, membenarkan pernyataan-pernyataan yang keliru, apalagi kesalahan atau kekeliruan tersebut disebarkan di medsos. Tentunya untuk meluruskan juga lewat medsos. Begitu, kasihan orang awam, nanti suatu saat mereka akan nonton video yang salah seumpama. Maka ini bahaya. Sehingga
Anda harus mampu mana kritikan dan mana kebencian. Yang tidak boleh itu membenci. Tidak boleh membenci. Jangankan habaib kita benci, kita tidak boleh membenci siapapun, tidak boleh. Meskipun keturunan petani, meskipun kiai, habaib dan semuanya, kita harus menghormati dan tidak boleh membenci. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.